Halo guys, selamat pagi dari Surabaya. Nggak kerasa ya, hari ini udah hari keempat dan sadly, ini hari terakhir aku di kota pahlawan ini. Jam udah nunjukin pukul 10 pagi pas dan aku baru aja selesai check out. Plan hari ini padat pol. Kereta aku balik ke Bandung itu jam 8 malam nanti. Jadi, aku punya waktu sekitar 8-9 jam buat puasin perut aku dan cari oleh-oleh terakhir. Sekarang tujuan pertama kita, Jiwok. Kita mau cari sarapan yang agak heavy dikit. Let's go! Oke, kita udah sampai di Jiwok. Di sini tuh pusat kuliner Surabaya Barat. Tujuan sarapan kita hari ini adalah tempat yang rasanya wajib didatangi kalau ke Surabaya. Warung Bu Kris. Emang sih cabangnya udah ada di mana-mana. Tapi makan langsung di kota asalnya tuh vibes-nya beda. Kalian lihat deh menunya. Panjang banget guys. Nah, yang bikin Bu Kris ini legendaris dan berani mengklaim sebagai spesialis penyet, itu ada di senjata rahasianya, sambalnya. Wow. Disajikan langsung di atas cobek tanah liat. Guys, ini enak. Spesialis emang beda. Sambalnya tuh tipe sambal terasi yang sedap, gurih, tomatnya berasa fresh, dan wangi banget. Terus, ayamnya digoreng pas dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Perut kenyang, hati senang. Sekarang waktunya belanja oleh-oleh buat orang rumah. Target pertama, Spaiku resep kuno Surabaya. Ini oleh-oleh paling klasik di Surabaya. Kenapa bolu Spaiku ini terkenal banget? Jadi, Spaiku atau lapis Surabaya ini resep jadul yang dijaga banget kualitasnya. Guys, ini tuh bolu lapis 2, kuning dan coklat. Kuncinya ada di butter yang melimpah dan telur yang banyak banget. Teksturnya super lembut, moist, dan ada aroma Spaiku yang khas. Rasanya premium, gak bohong. Harga emang lumayan, tapi worth every penny. Oke, sekarang aku udah sampai di stasiun dulu buat naruh koper. Tapi sebelum masuk stasiun, mampir dulu nih ke Surabaya Patata. Ini beda sama Spaiku, ini oleh kekinian. Surabaya Patata ini terkenal karena bolunya terbuat dari bahan dasar kentang. Karena terbuat dari kentang, jadinya tuh lembut banget, tapi sedikit agak padat. Tapi isiannya creamy dan toppingnya melimpah. Beres beli oleh-oleh Surabaya Patata, ini aku titipin koper dulu biar nanti kalau jalan-jalan gak usah bawa koper. Koper udah aman dititipin, sekarang aku mau nyari camilan sore, kita ke Ote-Ote Porong. Mungkin kalian bingung, Ote-Ote apa sih? Kalau di kota lain ini mirip bakwan goreng. Tapi Ote-Ote Porong ini ukurannya raksasa. Oh wow! Dan yang paling ikonik itu isiannya. Isiannya tuh bukan cuma sayur, tapi ada daging ayam atau B2. Pastikan cek kehalalannya ya kalau kalian beli. Terus dalamnya diisi rumput laut dan ada tiramnya. Yummy! Sekarang jam 1:30 siang. Waktunya makan berat lagi. Jadi sekarang kita meluncur ke daerah Embong Wungu buat nyobain bakso incaran warga lokal. Ini dia bakso Pak Jalil. Kalian perhatiin deh tangan bapaknya. Asli guys, tangannya tuh udah kayak mesin otomatis, nggak ada remnya sama sekali. Itu sendok nyendokin bakso kerikil dari panci ke mangkok, gerakannya udah autopilot. Ternyata skill dewa penjual bakso legendaris itu emang beda. Yang bikin bakso Jalil ini beda dari yang lain, dia tuh bukan tipe bakso tenis raksasa atau bakso urat seukuran bola kasti. Di sini tuh spesialisnya bakso kerikil. Ukurannya imut-imut, kecil-kecil gitu, tapi seporsi isinya belasan biji. Wow guys, kuahnya bening tapi ngaldo sapinya dapet banget. Gurihnya tuh ringan, sopan di tenggorokan, terus ketambahan aroma bawang gorengnya yang super melimpah. Dan jangan remehin juga ukurannya ya, biarpun kecil ini full daging sapi. Teksturnya kenyal, ditambah gorengannya yang crunchy. Fix, ini bakso kerikil terenak yang pernah aku makan. Pantas saja bakso ini legendaris dari tahun 90-an. Perut udah diisi, sekarang kita lanjut ke misi rahasia. Berburu lumpia legendaris di Kampung Lumpia Surabaya. Katanya ini enak banget dan sering ludes. Ayo kita buktikan. Di sini disebut Kampung Lumpia karena banyak yang tinggal di sini tuh berjualan lumpia. Menarik kan? Tapi ternyata pas kita ke sana, semua stok lumpianya udah habis. Katanya udah dikirim ke pom bensin depan Pencindilan. Karena jaraknya nanggung, kita cegat beca aja yang ada di depan gang. Sensasi naik beca siang-siang di Surabaya ini juara sih. Anginnya dapat, panasnya juga dapat. Akhirnya sampai juga di SPBU Pencindilan. Ini nih pelaku yang bikin kita ngejar sampai ke pom bensin. Lumpia spesial Pencindilan. Kita coba ya selagi panas. Lumpia ini kulitnya tipis, super crispy, tapi nggak berminyak lebay. Isian rebungnya banyak.
Rasanya manis gurih dan di dalamnya ada isian wortel dan ayam cincang. Cara makannya ini dicocol sama saus tauconya yang kental lalu digigit pakai daun bawang yang segar. Harga satu lumpianya ini Rp3.000 dan menurut aku sih cukup worth it ya. Beres makan lumpia, sekarang jam 2:30 sore, aku mampir sebentar ke Pasar Atom. Jujur, aku belum pernah ke sini. Katanya ini surga belanja tertua di Surabaya. Pasar Atom ini rasanya kayak time travel. Campuran pasar tradisional sama mall modern. Di sini tuh terkenal sama emasnya, kain-kain premium, sama pusat kuliner jajanan Chinese jadul. Suasananya rame, otentik, dan kalian bisa tawar-menawar di sini. Setelah keliling sebentar di Pasar Atom, di 3:30 sore kita ke mall sejuta umat di Surabaya, yaitu Tunjungan Plaza. Mall di sini besar banget, kalian bisa cari barang lokal sampai high-end semua kumpul di sini. Aku mau beli kosmetik sebentar yang katanya lagi diskon gede di sini. Puas cuci mata di mall, perut udah mulai keroncongan lagi nih. Jam 5:30 sore, waktunya balik merakyat. Aku langsung meluncur ke daerah Pencindilan buat nyamperin kuliner yang katanya antriannya selalu bikin geleng-geleng kepala. Ini dia bebek goreng papin. Lihat tuh guys, penampakannya tuh langsung bikin iman dietku runtuh seketika. Yang bikin bebek goreng papin ini beda kasta dari bebek goreng lainnya adalah bumbu kuning khas Maduranya itu loh. Ini dia guys, salah satu kuliner yang hits di Surabaya yaitu bebek papin. Terlihat sangat menggoda dan bikin lapar ya. Bebeknya empuk dan juicy, bumbunya juga meresap sampai ke dalam. Untuk bumbu kuningnya gurih kayak akan rempah dan untuk sambelnya pedesnya masih sopan kok. Yummy! Perut udah full nih, di-charge pakai bumbu Maduranya bebek papin. Sekarang waktunya kita beneran pamit sama Surabaya. Jam 6 lewat dikit, aku udah di stasiun Surabaya Gubeng buat nunggu kereta. Buat perjalanan pulang ke Bandung malam ini, aku naik kereta api Turangga kelas eksekutif. Keretanya berangkat jam 8 malam pas. Kalau kalian penasaran sama harganya, tiket reguler eksekutif Turangga ini ada di kisaran 480.000 sampai 640.000. Lumayan menguras kantong sih, tapi mari kita lihat fasilitasnya. Biarpun tiketnya nggak include makan gratis, tapi yang kita bayar itu murni buat comfort alias kenyamanannya yang jadi juara. Kalian bisa lihat kalau legroomnya super lega, kaki bisa selonjoran bebas. Kursinya empuk banget dan recliningnya cukup rebah buat tidur santai. Ada stop kontak buat ngecas HP dan yang paling penting AC-nya dingin pol. Dan juga dikasih selimut tebal buat perjalanan malam. Kalau lapar malam-malam di kereta, kita bisa pergi ke cafe mini. Asik banget kan? Durasi perjalanan kereta Turangga ini 10 jam lebih 10 menit. Jadi kalau aku berangkat jam 8 malam, aku akan tiba di Bandung jam 6 pagi lewat 10 menit. Cocok banget buat night ride, tinggal tarik selimut, merem nyenyak, bangun-bangun, toto udah sampai di Bandung. Thank you udah nemenin keseharianku keliling Surabaya. Sampai jumpa di edisi vlogku yang lain. Bye-bye!